Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfalah dengan nomor induk mahasiswa 19081011092 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas PAIC IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam dan perkembangan Islam di Nusantara. Berikut adalah peta konsep yang pertama, Nusantara sebelum masuk Islam. Itu kondisi masyarakat, pra-Islam, animisme dan dinamisme, sebagian menganut agama Hindu dan Buddha. Perkembangan Islam di Jawa dikembangkan pendakwahnya itu ada Wali Songo, dan kerajaan di Pulau Jawa itu ada Kerajaan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Berikutnya perkembangan Islam di Indonesia yang akan kita bahas: jalur masuk Indonesia, Islam di Sumatera, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Saya tidak akan membahas semuanya karena waktunya tidak akan cukup. Indonesia pra-Islam, yang mana menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya sebagian menganut agama Ardi atau agama bumi, Hindu dan Buddha. Di sini ada Candi Borobudur, peninggalan Buddha terbesar di abad ke-9. Selanjutnya ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada melalui jalur utara, yaitu dari Saudi Arabia, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka sampai ke Indonesia. Adapun dari jalur selatan itu dari Saudi Arabia, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Basis penyebaran Islam di Pariaman. Yang pertama itu dari Pariaman, Sumbar, Gresik, dan Tuban itu di Jawa Timur, Demak di Jateng, Banten di Jabar, Palembang Sumatera Selatan, Banjar di Kalsel, Makassar di Sulawesi Selatan, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo di Maluku. Selanjutnya ada di Sorong, Irian Jaya. Bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia: berita Arab dibawa pedagang Arab yang berdagang pada abad ke-7. Berikut adalah ilustrasi pedagang Muslim dari Arab. Bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia: berita Eropa, laporan perjalanan Marco Polo, laporan Diego Lopez de Square. Yang ketiga ada Sir Richard Winted, Raja Malaka. Adapun berita India, pedagang dari Gujarat berdagang ke Indonesia pada abad 7. Muhammad Ghor menyatakan para pedagang mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berita ada berita Cina, Mahuan mengikut perjalanan Cheng Ho pernah menulis tentang saudagar Islam yang tinggal di Pulau Jawa pada tahun 1400-an. Ada lagi berita dalam negeri, batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Itu ada tahun 1028 Masehi menggunakan huruf dan bahasa Arab. Inilah bukti-bukti bahwa Islam mudah masuk di Indonesia tahun 1297 Masehi. Menceritakan kepada kami Ibnu Umar. Kalau di Jawa ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik di Gresik, yang berada di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Berikutnya ada penyebaran Islam di tanah Jawa dipelopori oleh tokoh. Yang pertama Sunan Gresik.
Sunan Gresik diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Disebut juga sebagai Syekh Maghribi, disebut juga kakek bantal, bersaudara dengan Syekh Jumaidal Kubro. Pernah bermukim di Kampa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun 1379. Diyakini orang Islam pertama yang masuk di Pulau Jawa 1942 Masehi. Melalui Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya Sunan Gresik disertai dengan beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali di desanya Sembalu, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menjadi kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Kakek bantal juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Berikut adalah gambar makam Sunan Gresik yang kedua, ada Sunan Ampel. Pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat, diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Ensiklopedia Van Venders Indi Kamboja. Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jumpa. Berikut adalah gambar makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau wafat di Tuban tahun 1525. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang wafat pada 1525 Masehi dan makamnya ada di Gresik. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra bentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati. Keilmuan Sunan Bonang juga terkenal dalam ilmu kebatinannya. Beliau mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Raden Kosim atau Sripudin adalah nama aslinya, putra dari Sunan Ampel. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil di tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten di daerah tingkat 2 Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Beliau juga sebagai wali penyebar Islam yang terkenal sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan dan berwenang untuk mengatur yang mempunyai ekonomi. Berikut adalah makam Sunan Derajat yang ada di Kecamatan Lamongan. Yang kelima ada Sunan Giri.
Sunan Giri memiliki asli Raden Paku, putra dari Raden Maulana Ishak. Di masa kecilnya Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Sejak itulah ia yang sebelumnya dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin mulai dikenal dengan Sunan Giri. Beliau wafat di Gresik tahun 1506 Masehi. Inilah gambar makam Sunan Giri yang ada di Gresik. Wali yang keenam ada Wali Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said, dan dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofiyah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu dekat Kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Sadik, seorang ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Oleh karena itu beliau dijuluki oleh waliul ilmi. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, juga hakim pengadilan di Kesultanan Demak. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu, yang juga terdapat masjid disebut Masjid Menara Kudus pada tahun 1530. Selanjutnya ada Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Umar Said, nama kecil Raden Prawoto, menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwahnya pembelajaran agama dengan cara kursus-kursus untuk kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Beliau sedang bergaul dengan rakyat biasa, rakyat jelata, sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam. Berdagang dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat adalah lagu Sinom dan Kinanti. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Sarif Hidayatullah, mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan atas restu kalangan ulama, lalu ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakuwati. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke dalam Pasundan atau Priangan. Wali Songo menggunakan media dakwah, lagu, permainan tradisional, wayang kulit, dan pembuatan menara dan masjid. Berikutnya, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Berikut adalah ilustrasi gambar orang Arab yang ada di Indonesia. Yang kedua ada jalur pernikahan. Pedagang Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Hubungan tersebut diteruskan pada pernikahan campur, misalnya pernikahan antara raja. Yang ketiga ada jalur politik. Pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya. Kepentingan politik seperti perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang keempat, jalur kesenian.
ada kesenian wayang kulit. Yang kelima ada jalur pendidikan. Para ulama, guru agama dan kiai mempunyai peranan yang besar. Dibangun dengan cara membangun pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Ini adalah ilustrasi penyebaran Islam pada masa lalu melalui pondok pesantren. Yang keenam ada jalur tasawuf. Pada ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, memiliki keahlian lain yang dapat membantu masyarakat seperti menyembuhkan penyakit. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Indonesia yang sekitar Selat Malaka, Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Sumsel, dan Minangkabau. Yang kedua, kerajaan Islam di Pulau Jawa, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Mataram Islam. Yang kerajaan Islam di timur itu ada Goa, Talo, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya ada peran organisasi Islam. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendirinya adalah Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Penyebab kekalahan Turki Utsmani Perang Dunia I. Majelis Nasional Agung Turki menghapus kekuasaan Sultan tahun 1922, menghapus jabatan Khalifah tahun 1924. Tujuan menerapkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amar ma'ruf nahi munkar, ukhuwah Islamiyah, menyelenggarakan pendidikan, mewujudkan keadilan keanggotaan biasa. Ada susunan pengurus, ada mutasyar atau penasehat, suriah atau pimpinan tertinggi, tanfiziyah pelaksanaan harian. Tingkat pengurus ada PB, pengurus pusat, pengurus wilayah, PW, pengurus PC, pengurus cabang, atau kabupaten kota, MWC tingkat kecamatan, dan PR tingkat desa. Pembahasan tertinggi muktamar 5 tahun sekali tentang masalah keagamaan, pertanggungjawaban PB, program dasar NU 5 tahun ke depan, masalah umum, penetapan ADART, memilih pengurus besar beserta PB. Berikut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1869, wafat pada tahun 1923. Nama aslinya itu Muhammad Darwis, ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman, ibunya Putri Haji Ibrahim. Tujuan berdirinya Muhammadiyah itu menyebarkan ajaran Muhammad pada bumi putra, memajukan agama Islam, pemikiran Persatuan Islam atau yang disingkat Persis berdiri pada 17 September 1923 di Bandung. Pendirinya Kiai Haji Jamjam. Tujuan berdirinya Persis yaitu memberlakukan hukum Islam berdasarkan Quran dan hadis, membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik. Tahun 1926 Ahmad Hasan masuk pada tahun 1927 dan Muhammad Nasir juga masuk. Pada tahun 1940 Ahmad Hasan pindah ke Bangil, Jatim, ditambah oleh 25 murid. Pesantren Bandung dilanjutkan ke Kiai Haji Abdurrahman. Tanggal 8 November 1945 Persis membidani Masyumi di Yogyakarta.
Periode Kiai Haji Abdurrahman 1961 sampai 1983, keluar fatwa larangan berpolitik bagi paduan Quran dan pendapat ahli. Filsafat dari paduan Quran dan pendapat ahli, tasawufnya dari tak jauh menyimpang dari rasio, tarikhnya dari Z Rasul Khulafaur Rasyidin atau gambaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.